balik lagi di Pikes, masih sama gua, Ingga Putra. Senang banget gue bisa nemenin kalian lagi. Tentunya kita juga siarannya di rumah masing-masing karena demi terjaganya PPKM yang maksimal. Di sebelah gue udah ada Angela Kurniawan. Penasaran kan? Halo. Halo Mbak Angela. Topik kita hari ini kita mau ngomongin topik tentang industri kreatif rumahan. Seperti biasa ya Mbak Angela, sebelum gue mau mulai topik gue pengen membacakan satu berita. Sebenarnya ini berita lama, cuman menarik ya kalau misalkan kita lihat dari beritanya ini cukup relate sama sekarang. Ini gue dilansir dari bisnis.com. Pelaku industri kreatif harus mampu memanfaatkan peluang di tengah pandemi. Di sini ada katanya Pak Irwadi Marzuki selaku Managing Director dari MP Group. Beliau mengatakan ada harapan baru di tengah ketidakpastian ini. Hanya orang yang tangguh yang menjadikan pandemi sebagai opportunity. Justru ketika kondisi sedang lesu seperti ini, orang menyiapkan segala sesuatu ini. Ketika sudah normal, mereka tinggal terbang. Keren ya? Quotes-nya dari Pak Irwadi Marzuki ini. Oke, kita balik lagi ke Mbak Angela. Mbak Angela enaknya dipanggil apa nih? Angela Kurniawan atau Angela atau Angel? Angela aja, Angela. Angela. Mbak Angela, Iya. stress level udah sampai mana nih Mbak Angela? Stress level, udah dari bosen ke oke-oke aja, santai. Sekarang udah kayak ya udahlah gitu, Ya agak-agak udahlah pasrah, ya. tinggal tunggu kapan dilonggarin lagi gitu. Oke, Mbak Angela. Ha-ha. Mungkin beberapa dari sobat Pinvest mungkin belum ada yang belum kenal sama Mbak Angela. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Mbak Angela. Silakan Mbak Angela. Halo Sobat Pinvest ya, Yes. manggilnya Picaster bukan sih? Enaknya sobat Pinvest sekarang. Sobat Pinvest, Halo oke. sobat Pinvest. Halo Sobat Finvest, nama gue Angela Kurniawan, bisa dipanggil Angela. Gue founder dari Bits and Bobs, background gue di graphic design dan industri advertising selama 5 tahun. Keren. Mbak Angela, gue pengen tanya surviving ideas menurut lo di masa pandemi saat ini. Kalau tadi gue setuju banget sih yang di lo quote tadi. Gue juga dulu di awal pandemi sempat juga dapat motivasi seperti itu gitu. Terus gue dengerin sebuah talk. Yes. Dan itu benar-benar di awal pandemi waktu itu oleh Pak Leonard Teusabrata. Dia juga bilang, dia direktur Smesco gitu. Dia juga bilang kayak lu saat ini harus bertahan aja. Nanti ketika semuanya sudah kembali normal, itu saatnya lo akan terbang gitu. Bisa diulang Mbak Angela, mungkin tadi sinyalnya putus-putus. Masa pandemi ini, ya ketika oke. Sorry. Jadi gue dapet quote-nya dari Pak Leonard Teusabrata, dia direktur dari Smesco. Yes. Waktu itu di awal pandemi gue ikut talk-nya dia, dan dia bilang kayak di masa pandemi saat itu, di awal-awal itu adalah saatnya lo bertahan aja sekarang gitu. Kayak lo harus bertahan gimana pun caranya, dan ketika semua udah back to normal, itu saatnya lo fight back gitu. Dan kayak yang tadi quote yang lo bilang, saatnya lo terbang gitu di situ. Nah, caranya waktu itu sebenarnya dia bilang yang penting lu punya cash flow aja yang muter gitu. Profit bukan hal yang diutamakan saat itu gitu. Jadi itulah moto atau kayak quote yang benar-benar ngebawa gue sampai sekarang sih, dan bisa bertahan sampai sekarang. Keren. Mbak Angela, gue pengen tanya dong, Bits and Bobs ini namanya Bits and Bobs ya, bacanya Bits and Bobs ya. Betul, Bits and Bobs. Kalau nambah 01 kayaknya udah beda tuh tulisannya. Iya, jangan salah baca ya. Tadi itu bercandaan kita ya. Tadi sebelumnya kita di offline kita sempat ngobrol-ngobrol nih, kalau O-nya beda satu aja pronunciation-nya beda nih gue bilang. Oke, jadi catchy sih, orang ingat ya. Iya. Coba dong, ceritain sedikit dong tentang si Bits and Bobs lo ini. Gue pengen tahu.
Ya, jadi Bits and Bobs itu lifestyle brand, jadi brand lokal. Kita fokusnya bikin produk-produk home living dan juga fashion accessories yang bertema statement gitu. Jadi semua produk kita itu ada statementnya di produknya. Nah, kita tuh mulai dari tahun 2015. Awalnya gue mulai sendiri waktu itu dan sampai sekarang gue masih aktif gitu di industri kreatif ini dan berusaha apa ya contribute juga di industri ini gitu. Oke, lu awal dapat ideas itu dari mana ya? Kan kalau gua ngelihat ya, dia itu adalah brand lifestyle karya anak lokal nih, ceritanya kan, made in Indonesia, ya kan? Made in Indonesia, iya. Dan dia temanya itu yang sempat gua research itu adalah urban kreatif millennials. Bener nggak? Ya. Jadi betul urban kreatif millennials. Terus boleh diceritain ya, lagi jadi boleh. Jadi mungkin gue cerita sedikit ya, Bits and Bobs itu dari mana sih kata itu. Mungkin kalau orang-orang di sini nggak terlalu familiar nih dengan kata Bits and Bobs. Itu sebenarnya slang yang exist. Jadi itu slang di Inggris, orang pakai slang Bits and Bobs untuk interpret kayak this and that gitu, seperti ini dan itu gitu. Jadi kalau misalkan lo ditanya what did you do this last weekend, oh just bits and bobs, jadi kayak ya ini dan itu gitu. Nah itu gue suka banget sih kata bits and bobs itu, kayak secara soundnya juga quirky dan lucu dan unik. Nah itu awalnya gue mau adapt itu kata itu ke brand gue gitu, dimana barang-barang gue tuh bukan cuma satu jenis aja, tapi ada berbagai jenis dan itu quirky-nya itu ada juga gitu di setiap produknya. Nah itu gue adapt kata itu sebagai nama brandnya. Nah habis itu waktu tahun 2015 gue mulai Bits and Bobs, itu sebenarnya masa-masa millennials tuh lagi on the rise gitu ya. Jadi gue juga dapet kesannya saat itu banyak selfie generation. Jadi baru mulai nih social media yang kayak Insta Stories, Instagram kayak gitu, baru mulai kayak semua orang punya. Abis itu selfie masuk ke dictionary gitu sebagai di kamus bahasa Indonesia kalau nggak salah, atau yang seperti itu. Dan itu seperti sesuatu gelombang yang gue pengen ikut di situ gitu sebagai platform atau kayak basis dari brand gue sendiri. Jadi ya udah gue menentukan targetnya itu adalah urban creative millennials. Secara gue juga backgroundnya dari penggiat kreatif ya istilahnya gitu. Jadi gue memang sebelumnya kerja di bidang advertising selama 5 tahun dan gue lumayan tahu lah ya kayak secara personality atau behavior orang-orang yang kerja di bidang kreatif gitu. Kalau zaman itu, kalau menurut gue, nggak semua orang tuh minat dengan hal yang berbau kreatif. Tapi kalau sekarang kan creativity is part of our daily life gitu, apalagi dengan social media dan teknologi. Tapi di masa itu belum banyak nih, kayak brand lokal belum banyak. Terus kalau sekarang kan it's very common lo belanja barang lokal gitu, brand yang lo suka, lo juga tahu, lo follow dan sebagainya gitu, dan bisa menghargai gitu. Cuman kalau gue ngerasanya di awal-awal dulu itu masih seperti kayak masih harus diusahakan gitu. Tapi ya puji Tuhannya karena gue mulai dari awal, jadi juga mungkin orang ingat juga gitu dari awal itu gue ada dan sampai sekarang. Dan barang lo itu juga udah sampai luar negeri ya, keren ya? Iya, jadi waktu itu tuh menarik banget sih. Gue sebenarnya proses untuk menemukan DNA-nya Bits and Bobs sendiri sebenarnya 10 bulan. Jadi gue mulai dari 2015. Iya, 10 bulan, lumayan lama sih. Sebenarnya salah satu alasan gue pilih kata Bits and Bobs, jujur gue belum tahu waktu itu mau bikin produk apa. Jadi makanya gue Bits and Bobs, karena bisa apa aja gitu. Nah, selama 10 bulan itu gue ikut kursus jahit, terus gue banyak datengin kayak toko-toko kayak dulu tuh Aksara ya. Sekarang mungkin udah paling beberapa doang yang masih ada, kayak Museum Macan misalnya, toko di Museum Macan kayak gitu kan sekarang ada gitu. Nah, gue suka ke tempat-tempat kayak gitu, toko-toko di museum, ke galeri dan sebagainya.
Nah itu yang menjadi asal mula gue mulai Beats and Bobs sampai akhirnya bulan ke-10 gue menemukan DNA-nya Beats and Bobs itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebetulnya Beats and Bobs ini ya, kalau kita jelasin ya, Beats and Bobs ini produknya itu adalah mostly bags and stationery kan? Iya betul. Yang produk lu itu memiliki personality yang relate sama anak millennials. Iya. Oh sorry, pertanyaan lu tadi yang soal luar negeri, gue malah lupa jawab. Jadi bener, yang bulan ke-10 itu kan akhirnya gue menemukan seperti kayak akhirnya nyetir udah tahu nih mau kemana gitu. Nah itu tahunya itu ketika gue membuat produk-produk yang menggunakan statement. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit, waktu itu di bulan Oktober itu kan gue pokoknya selama sebulan ikut kayak art market atau kayak bazar kecil-kecilan gitu. Sampai akhirnya di Oktober itu gue ikut namanya waktu itu Katalis Art Market. Nah itu dimana banyak ilustrator, terus brand-brand yang baru bermunculan, yang kecil-kecil yang masih baru mulai, itu buka art market buka lapak di sana. Nah gue bikin produk 2-in-1 sling pouch waktu itu. Jadi pouchnya bisa dibolak-balik, tapi statement yang ada di situ tuh statement personality orang-orang di bidang agency. Jadi kayak satu sisi copywriter, di baliknya art director gitu. Terus ada designer, baliknya artis. Dan itu relate banget ke anak-anak agency yang memang merasa mungkin kalau kerjaan mereka tuh nggak cuma satu hal gitu. Mereka bisa ngerjain beberapa hal yang lain juga. Dan gue di saat itu pengen supaya orang-orang kreatif tuh punya pride juga sih gitu. Karena kayaknya mungkin dulu masih agak dianggap mungkin nggak terlalu valid gitu ya sebagai pekerjaan gitu. Nah iya kayak gitu. Nah di situ gue baru sadar setelah jualan di situ, sold out gitu. Meskipun stoknya nggak terlalu banyak ya, waktu itu 3 lusin, tapi itu kayak wah momentum banget sih buat gue gitu. Terus dari situ bergulir, sold out ya. Keren. Nah dari situ bergulir, gue mulai bikin produk baru lagi dan sebagainya, dari tote bag, terus tas root, gue mulai ikut bazar yang agak gede. Kayak udah mulai pede nih ya, ikut-ikut bazar gede nih. Iya, mulai pede dan mulai diterima, kan itu kan selalu ada kurasi kan gitu. Jadi kita bikin kayak brand profile dan sebagainya. Terus ikut namanya local fest waktu itu. Nah di local fest ini banyak exposure sih. Jadi ada kayak toko, misalnya toko yang mau jual produk kita, titip jual gitu. Nah salah satunya yang di Singapura itu. Nah ini jadi baru nyambung nih ke yang ke luar negeri. Ya, jadi orang ini dia nawarin mau nggak dijual di Singapura. Waktu itu nama tokonya Mega Fresh dan kita berhasil jual di sana gitu. Kayak gitu kalau yang ceritanya itu. Nah, dari personality itu akhirnya bergulir lagi sih ke tema-tema lain. Jadi nggak cuma personality. Habis itu kita nanti mungkin bisa kita ngobrolin lagi kayak ada beberapa hal yang soal peribahasa, terus ada soal essentials yang lo bawa di tas itu dan sebagainya. Tapi keren ya, gue kalau gue ngeliat tulisan lu tuh ada satu kata nih yang gue catat nih ya. Maksud hati memelukmu, tapi cuci tangan dulu. Itu lucu banget sih, itu lucu banget. Lo itu dapat ide itu tuh dari mana tuh? Iya, jadi again gue selalu bikin statement itu yang relate dengan situasi atau dengan target marketnya gitu. Jadi yang ini khusus untuk gue baru mulai bikinnya pas pandemi. Jadi kan segala sesuatu harus prokes ya gitu, protokol kesehatan gitu. Dan relate sama kondisi sekarang gitu ya. Iya betul. Nah kita coba mix dengan sesuatu yang orang udah familiar gitu, kayak kan itu sebenarnya salah satu peribahasa juga, maksud hati memelukmu, dan kita masukin kata-kata yang nyambung dengan keadaan yang relatable sekarang. Nah, ada satu lagi, jangan ada virus di antara kita, kayak gitu. Nah, itu salah satu bag yang satunya gitu. Nah, dulu ada bags lain yang juga peribahasa. Itu juga itu gue jadi lupa. Ada satu, malu bertanya, Google Map aja. Gue lihat tuh. Terus tapi aku sayang. Itu koleksi lu tuh banyak banget loh men, yang gue lihat di mana, di Instagram lo apa namanya, Beats and Bobs.
beatsandbobs.id, beatsandbobs.id. beatsandbobs.id. Kalau Iya. Instagram lu sendiri pribadi di lock ya berarti ya? Oh iya. Gue kemarin mau nyari research tentang Angela Kurniawan. Mana nih Instagramnya di lock? Akhirnya gue nyari lewat Beats and Bobs. Oke. Oh Ternyata, iya iya. ternyata Iya. gue nyari lewat Beats and Bobs itu gue menemukan banyak hal lucu yang kayak tulisan-tulisan. Kalau buat gue tulisan-tulisan bukan nyeleneh ya, tulisan-tulisan catchy aja gitu ya. Ini sih Iya yang iya. jadi itu gue tuh maksud hati ingin memelukmu tapi cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu ya. Harus protokol kesehatan zaman sekarang. Iya. Anyway kalau ngomongin bertahan ya, kita kan ngomongin bertahan di tengah pandemi gitu ya. Iya. Lo banyak beberapa dari teman-teman kreatif kita yang pernah kita undang juga, mereka ngomongin soal kolaborasi. Iya. Dari lu sendiri lu pernah ada kolaborasi nggak? Kolaborasi pernah. Jadi dari mungkin pertama kali kayak 3 tahun lalu ya, kita sama Post Bookshop. Jadi itu dia independent publisher, terus mereka kita ngobrol-ngobrol lah, terus kayak lumayan mirip target marketnya dan sebagainya. Kan kita juga ada pouch-pouch yang writer, reader dan sebagainya. Terus ya udah kita come up dengan produk bareng. Waktu itu namanya The Book Bag, dan itu pas banget sih ke market kita. Terus tote bag-nya juga ada satu slot untuk buku bacaan, jadi pas gitu kalau orang lagi baca di jalan, lagi commute, misalnya di kereta atau di bus, mereka tinggal ambil dan masukin lagi gitu. Nah itu salah satunya. Terus pernah juga sama Babylonia. Babylonia itu adalah sebuah tempat sewa mainan anak sebenarnya. Ini unexpected sih, tapi interesting juga gitu. Ternyata bisa juga kita bikin produk bareng gitu. Nah itu kita bikin produk namanya Tas Bu Ibu. Jadi market mereka itu menariknya ibu-ibu tapi yang milenial gitu, yang kayak masih pengen gaya, tapi perlu fungsinya juga gitu. Jadi kita bikin produk Tas Bu Ibu itu yang lumayan besar, terus tulisannya kayak full time mother, part time everything else kayak gitu. Terus berusaha sabar tanpa batas. Jadi yang kayak kegelisahan ibu-ibu milenial ini gitu. Nah ada beberapa yang lain juga. Kalau tahu Manual Jakarta, kita juga 2 tahun lalu bikin produk bareng mereka, yaitu khusus ulang tahun Jakarta, kita bikin tote bag, pouch, sama notebook juga. Terus tahun ini kita dengan Tomo Goods, kalau misalnya tahu masker Jokowi, nah mereka yang buat maskernya, itu kita bikin masker bareng sama tote bag bareng, temanya 100% Jakarta juga gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi itu yang gue bisa mention sekarang ya. Sisanya masih confidential ya berarti ya? Ada sih, apalagi ya. Museum Macan, kita juga bikin sama mereka. Koleksi museum, jadi emang buat educate orang supaya lebih mau datang ke museum gitu, kayak gitu. Terus ada yang lain, OCBC NISP, waktu itu kita juga senang banget sih mereka emang mau kolaborasi dengan brand lokal, dan waktu itu kita dipercaya untuk bikin merchandise untuk semua nasabah Nyalanya mereka. Nyala tuh nasabah untuk bisnis. Jadi semua yang daftar sebagai nasabah mendapatkan pouch dari kita kayak gitu. Kayak gitu sih ya, kayak yang bisa di-share. Oke, kalau kita inspirasi deh, gue pengen bahas inspirasi nih gitu ya. Referensi asik. Kalau gue ngomongin referensi, gue biasanya kalau gue mau punya ideas kreatif gitu, gue biasanya ceki-ceki dari Pinterest atau apa gitu. Kalau lo tuh inspirasi lo tiba-tiba lo dapat kata-kata itu tuh dari mana? Kalau proses kreatif, gue biasanya mulainya dari gue akan observe sekitar dulu. Jadi ada problem apa ya, atau ada tren apa yang sedang terjadi, atau ada kebiasaan baru apa yang orang adapt kayak gitu. Nah dari situ gue akan berusaha mencari kira-kira produk apa yang akan menjawab itu gitu. Terus dari situ gue baru mencari statementnya itu gitu, yang kira-kira. Jadi gue senangnya gini sih, produk itu bukan cuma sebagai objek mati gitu ya. Jadi mereka juga bisa loh berkata-kata atau kayak berkomunikasi dengan penggunanya. Nah gue selalu mementingkan itu gitu. Jadi gue pengennya setiap produk itu memiliki suaranya, dan ketika mereka berdiri sendiri tanpa gue harus jualan, mereka bisa
uh, memberikan emosi tertentu gitu ke orang yang melihatnya gitu. Nah jadi dan dulu dengan background gue di advertising, gue belajar juga soal iklan gitu ya. Gimana image dan copy itu kayak teks gitu ya yang ada di sebuah iklan. Gue dulu iklannya masih base-nya print ya, jadi sekarang kan semua udah digital nih. Nah itu dimana harus complement each other gitu loh, copy dan image. Nah kalau sekarang gue terapinnya image itu sebagai objeknya sendiri. Nah dimana objek ini harus komplement dengan copywriting-nya. Jadi misalnya gue kasih contoh ya, kayak waktu itu orang-orang mulai di rumah aja gitu ya, mulai awal-awal pandemi, gue berpikir apa ya kira-kira yang produk yang orang bisa pakai di rumah gitu. Terus salah satunya bantal. Bantal itu fungsinya apa ya gitu. Nah itu gue mulai kayak dari bantal, kira-kira bentuknya seperti apa, ukurannya seberapa, terus fungsinya apa. Nah terus gue ambil kata-kata yang relate dengan zaman sekarang. Akhirnya gue pakai tulisan teman rebahan gitu. Dan itu langsung kena gitu, orang-orang kayak lucu banget gitu dengan desainnya yang simple, kata-katanya yang kena tanpa gue harus ikutan bazar offline, orang juga mau beli gitu kayak gitu. Jadi itu tantangannya sih, kayak gue berusaha punya ide yang sesimpel mungkin yang orang bisa tangkap tapi juga lucu ya gitu kayak gitu. Keren ya, anak cewek itu kalau bikin bisnis gitu ya, apalagi anak kreatif gitu ya. Anak kreatif itu kalau ide sih pasti ada aja ya. Terus kalau di sisi lain kalau ngomongin dari printing instead of digital udah ketahuan tuh ya, berarti umur ya. Iya umur. Jangan disebut ya, tapi ya kira-kira aja. Lalu abis itu kalau kita ngomongin anak cewek berbisnis itu selalu dengan hati. Sadis nggak lo? Jadi kalau cewek udah bisnisnya pakai hati, energi positifnya keluar. Masuk Pak Eko. boleh. Angela, lo pasti dalam lo membuat, gue gini deh, gue pernah baca satu artikel tentang Angela. Itu dia ngomongin tentang bisnis itu adalah art buat lo. Gue penasaran tuh, gue pengen tahu dong itu maksudnya gimana sih? Kalau gue mungkin melihatnya kayak ini sarana gue untuk berkomunikasi gitu kali ya. Jadi bukan, kalau memang gue pikirannya lebih ke apa ya, misalnya pasti harus profit ya, pasti harus cuan. Tapi yang bikin gue lebih fulfilled mungkin ketika produk itu bisa berbicara ke orang lain gitu. Jadi ini kayak cara gue berekspresi juga gitu. Jadi dimana mungkin kegalauan gue sendiri pengen memberikan positivity ke orang-orang sekitar, memberikan sesuatu yang bisa dibuat ketawa gitu, yang bisa dibuat lo at least tersenyum, mungkin cuma di pikiran lo, tapi lo ada happiness gitu. Jadi gue sendiri mungkin ini medium untuk gue berekspresi, tapi gue berharap produk-produknya ini sendiri bisa memberikan positivity atau sesuatu yang membangun untuk orang-orang yang belinya. Berat ya, tapi itu sih sebenarnya awal mulanya itu memang untuk memberikan untuk cheer people up gitu kali ya. Boleh juga. Kalau untuk market research, sepenting apa market research buat lo? Penting sekali. Gue awal mulanya juga harus selalu research sih, kayak, dan bukan berarti ketika udah research pasti sih, maksudnya kayak orang kan selalu berubah-ubah ya, apalagi zaman sekarang itu market di Indonesia sangat sulit sih sebenarnya karena sangat terbawa tren, abis itu berubah-ubah gitu kan dengan sosial media, keadaan politik, ekonomi dan sebagainya, yang tiba-tiba pandemi, lo siapa sangka sih mungkin lo tahun itu udah rencana ini semua bubar gitu kan. Jadi tetap market research penting, dan yang penting juga itu data, kayak lo harus misalnya lo sendiri memiliki data-data customer lo, lo bisa kayak bikin survei atau kayak ngobrol sama mereka, apalagi yang kalian pengen kita buat dan sebagainya gitu. Jadi penting untuk kayak terus cari tahu yang existing market lu suka apa, dan juga melihat di society itu kira-kira yang lagi tren atau lagi booming itu apa, tapi jangan sampai menghilangkan identitas brand lo sendiri sih kayak gitu. Menarik juga ya.
Kalau ngomongin tren gitu ya, ngomongin tren kan Iya. sekarang nih trennya lagi ke arah TikTok gitu ya. Nah, Mm-mm. ini kita sempat ngomong nih tadi nih ya di off air ya. Lo gimana nih? Nih, ini kan sekarang semua beralih nih apa namanya? Dari mulai lo memposting sesuatu yang tidak bergerak dari ngomongin promosi deh, kita ngomongin promosi. Iya. Sekarang TikTok ini kayaknya juga udah mulai bisa diperhitungkan sih. Lo kira-kira Mm. gimana tuh dengan perkembangan tren yang itu aja deh, sesimpel itu deh. Iya. Setuju sih, karena kan TikTok lebih bisa apa ya, exposure-nya itu kayaknya lebih jauh ya, lebih banyak gitu. Dan kayak orang nggak usah follow juga bisa lihat TikTok lo. Cuman kalau gue personally, memang gue merasa generation gap ya, seperti yang gue tadi bilang. Gue sebagai milenial kayak kurang paham gitu dengan TikTok gitu. Tapi mau nggak mau memang sebagai apa ya, brand owner atau business owner, lo harus bisa adapt ya, kayak harus Iya, lu harus bisa agile. keep up dong ya sama mereka kan. Iya, betul betul, harus Karena bisa keep up. rata-rata juga marketnya juga banyak yang kesana juga, mau nggak mau Yes, kita ngejar bola betul ya itu. ibaratnya ya. Iya, itu market yang berikutnya ya, generation Z itu. Hmm. Ya itu makanya lo harus bisa, mungkin juga bisa apa, kayak gue ada sebenarnya ada juga intern gue yang anak masih Gen Z gitu, dan Nah, juga ini menarik nih. waktu itu kita ya. Nah, terus. Nah, jadi ya udah gue mengandalkan dia yang mengerti TikTok gitu ya. Terus waktu itu kita juga sempat ada partner, waktu itu ada partner yang apa bareng kita. Nah, kebetulan dia emang kerja di social media, di media dan handling social media. Jadi dia ngerti TikTok dan sebagainya. Dan dia juga bilang ke kita kayak ini kita harus mulai nih TikTok gitu. Dan akhirnya kita juga waktu itu post some videos juga gitu dan buka account TikTok juga kayak gitu sih. Nama akun TikTok lo apa coba sekarang? bitsandbobs.id juga deh. bitsandbobs.id. Jangan lupa tuh guys ya, yang main sobat invest yang main TikTok coba di follow tuh si bitsandbobs.id-nya. Ya, follow ya. Masuk Pak Eko. Ngomongin ekspansi deh, lu udah ekspansi kemana aja Angela? Kalau ekspansi, gue melihat expansion itu mungkin salah satunya yang tadi lo tanya, kayak udah sempat masuk ke luar negeri juga. Dan ada juga orang-orang yang personally approach kami gitu, dan memang mereka tinggalnya di luar negeri dan mereka mau pesan kayak gitu, ada juga. Lalu kalau sebelum pandemi, sebenarnya toko-toko yang jual produk kita itu ada di beberapa kota. Jadi ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Singapura. Yeah. Namun karena pandemi, begitulah ya. Jadi satu persatu karena memang retail, jadi agak sulit gitu. Satu persatu kita tutup gitu. Paham ya? Ya. Kami paham cuma kok. Gue senang. Kita ngomongin industri ini deh. Sebenarnya karena Gimana sebenarnya karena pandemi? Iya, karena pandemi gue melihat ekspansi secara online itu menarik juga karena kondisi membuat kita nggak bisa do anything offline kan. Jadi gue biasa dulu bazar, terus di toko jualan dan sebagainya nggak bisa, jadi mau online gitu kan. Nah, online-nya ini ternyata menarik sih. Marketplace itu banyak banget program gitu yang dimana brand bisa ikut, dan bazar-bazar yang tadinya offline jadi online juga. Jadi gue merasanya di masa pandemi ini apa ya, online gue naik gitu karena ada banyak program yang dibuat karena kondisi juga gitu, dimana marketplace ini juga mengerti brand-brand lokal perlu avenue gitu atau medium di mana mereka bisa berjualan. Jadi seperti salah satu contohnya semasa di Kota Tua itu adalah sebuah art market. Nah, mereka juga kerjasama dengan Tokopedia untuk bikin bazar online gitu yang tadinya semua offline, dan itu kita juga bisa ikut di situ. Ada juga market museum. Nah, jadi itu menarik sih kalau gue bisa rangkum selama pandemi expansion-nya online sih. Ya. Ya, jadi harus beradaptasi ya, mau nggak mau ya. Harus beradaptasi sih, gitu. Mau nggak mau. Mbak Angela, kita lanjut ngomongin bisnis rumahan kali ya saat ini. Kreativitas bisnis rumahan. Menurut lu si OBS ini bisa dibilang bisnis rumahan nggak sih? Bisa.
Rumahan, well, gue ada partner sih yang do the production gitu. Jadi, tapi masih masuk. Masih masuk. Oke, kalau kita ngomongin kreativitas di masa pandemi, ini kan relate nih sama yang apa namanya dari artikel dari bisnis.com yang gue bacain. Setiap orang yang mau menganggap pandemi sebagai opportunity itu adalah orang yang tangguh. Menurut lu gimana Mbak Angela? Setuju, karena banyak cerita juga yang kita lihat ya, di mana orang-orang yang mungkin karena keadaan harus dirumahkan gitu ya misalnya, dan mereka mau nggak mau harus adapt dengan situasi dan melihat ini sebagai opportunity juga gitu. Dan kayak gue juga dengerin beberapa podcast dari Pinvest dan gue juga inspired juga gitu, ada beberapa yang Alhamdulillah akhirnya bikin bisnis gitu dari situ. Iya. Harus didengerin tuh podcastnya, inspiring semua, keren. Iya dan terus dan ya gimana sih, maksudnya kita jangan sampai jadi apa ya, memang situasi sulit gitu, tapi kalau kita sudah melewati apa ya, secara mentally kita udah bisa melewati kesulitan itu, yuk gimana kita caranya bangun dan melihat ada nggak sih opportunity di keadaan yang seperti ini gitu. Dan menurut gue di Indonesia itu banyak banget sih opportunity gitu, kayak orang tuh banyak banget di sini dan pasti banyak masalahnya, banyak maunya, gimana kita bisa menjawab problem-problem dan maunya orang gitu, kayak gitu aja sih sebenarnya menurut gue ya. Kayak kalau menurut gue di sini tuh lu bisa do whatever you want sih gitu. Lo iya kan lo sebagai entrepreneur nih, memasuki masa PSBB pertama-tama di awal Maret tahun lalu, itu kan cukup buat buat seluruh sektor industri tuh kayaknya memang dampaknya tuh sangat banget besar gitu loh. Nah dari lu sendiri pasti sempat melewati fase dimana ini drop banget, naik lagi, drop lagi. Itu gimana Angela? Dari sisi lu pernah kepikiran nggak untuk investasi kah atau apa gitu? Kayaknya itu pembahasan di awal pandemi ya, banyak yang bilang kayak ternyata lu perlu dana darurat ya gitu. Ternyata investasi itu penting ya di masa-masa seperti ini gitu. Dan dulu kalau gue orangnya meskipun punya bisnis tapi gue bukan yang kayak risk taker banget ya. Jadi kalau gue punya tapi waktu itu baru deposito gitu. Jadi belum yang seperti trading atau kripto gitu ya. Nah baru-baru ini gue memberanikan diri yang masih less risky juga. Gue baru beli obligasi. Jadi yang masih aman ya. Iya. Masih aman gitu. Jadi seperti itu sih, karena gue juga kayak nontonin gitu orang-orang yang ngomongin soal finance, investasi. Mereka bilang investasi itu tergantung personality juga. Jadi gue coba dengerin juga sih. Kemarin soalnya menarik ya, gue sempet ngobrol-ngobrol sama ada beberapa penarsum gue gitu ya. Diskusi mereka tuh gini, men anak-anak SMA zaman sekarang, pernah gue sempet sesekali duduk gitu ya, di depan gue anak SMA, mereka tuh ngomonginnya udah topiknya udah investasi men, udah berat banget katanya gitu kan. Apa gue yang ketinggalan apa yang gimana nih gitu kan. Iya. Ya kayaknya memang anak zaman sekarang exposure-nya dengan segala hal yang seperti itu tuh kayaknya mudah ya, karena semua sekarang bahas kan, banyak banget posting-postingan tentang itu, banyak banget YouTube juga ngebahas, youtuber ngebahas soal itu, jadi pasti itu influence mereka juga gitu kan. Keren. Well, Mbak Angela, thank you banget udah mampir ya ke YouTube kita. Udah mampir ke channel kita. Berarti dengan ini Mbak Angela juga yakin akan adanya blessing in disguise dong ya. Seperti yang kayak tadi yang gue bilang, gue sempat mention dari berita yang gue kutip, itu orang-orang yang bertahan dari pandemi itu adalah orang-orang yang percaya akan opportunity dan dia akan lebih tangguh. Ibaratnya kalau misalkan kita lihat dari berita-berita Pinvest itu adalah blessing in disguise.
Setuju kan Mbak Angela? Setuju banget. Semoga orang-orang tetap semangat sih untuk berjuang ya di masa-masa sekarang ini. Pasti kan kayak ada juga mungkin yang terdampak juga gitu dengan keadaan ini. Maksudnya gimana kita semua bisa sama-sama ya, karena kalau menurut gue we're in it together gitu. Jangan ngerasa kayak kita sendirian dan jatuh sendirian gitu. Kayak kita semua we are all struggling together, tapi gimana kita bisa bangkit lagi. Keren. Thank you ya Mbak Angela ya udah mampir-mampir. Thank you Inga. Mudah-mudahan sehat selalu buat teman-teman teman-teman yang lagi nonton kita, Sobat Pikes yang lagi nonton kita, sehat selalu di rumah. Jangan kemana-mana, selalu pakai masker. Kalaupun memang perlu keluar, dobelin maskernya. Oke, jangan lupa dengerin ngobrol-ngobrol santai kita yang pasti dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan buat Anda semua. Dan jangan lupa saksikan kita di YouTube dan dengarkan kita di Spotify. Pikes. Saya Ingga Putra. Saya Angela Kurniawan. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Bye-bye.